Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel YouTube saya Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3, pembelajaran keempat untuk kelas 5 semester 1. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran yang keempat ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama, materi PPKN KD 3.3 tentang aktivitas yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat, materi IPS KD 3.2 tentang upaya pembangunan sosial dan budaya, dan materi Bahasa Indonesia KD 3.4 tentang membuat naskah iklan elektronik. Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Seru sekali ya. Bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Anak-anak, begitulah percakapan antara Udin, Beni, Lani, dan Siti. Mereka membicarakan keanekaragaman keterampilan teman-temannya. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Nah, apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Yang pertama, organisasi tidak akan dapat berjalan seperti yang diinginkan. Yang kedua, akan banyak pertengkaran akibat perbedaan pendapat. Lalu, apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Ya, masyarakat akan cepat berkembang karena adanya perbedaan. Perbedaan akan menciptakan ide dan solusi lebih banyak untuk berkembang. Berikut ini adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Judulnya adalah Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara khususnya daerah Kalimantan Selatan sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Anak-anak, Sanggar Tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya. Berlandaskan pada keberagaman yang terdapat dalam keanggotaan organisasi, Sanggar Tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Adanya keberagaman suku dan budaya membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga.
Hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional. Anak-anak, di Indonesia banyak sekali keragaman sosial budaya. Yang pertama, ada keragaman suku bangsa. Contohnya, suku Batak dari Sumatera Utara, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari Jakarta, suku Madura dari Jawa Timur, suku Toraja dari Sulawesi Selatan, dan suku Asmat dari Papua. Keragaman sosial budaya yang kedua yaitu keragaman bahasa. Contohnya, bahasa Betawi dari DKI Jakarta, bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat, bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat, dan masih banyak bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Keragaman sosial budaya yang ketiga adalah keragaman baju adat. Contohnya, baju adat Kesatria dari Yogyakarta, baju adat Ulos dari Sumatera Utara, baju adat Upak Nyamu dari Kalimantan Tengah, baju adat Bali dari Bali, baju adat Perang dari Kalimantan Barat, baju adat Gembe dari Sulawesi Tengah, dan masih banyak baju adat yang lainnya. Keragaman sosial budaya yang keempat adalah keragaman rumah adat. Nah, contohnya rumah adat Joglo dari Jawa, rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, rumah adat Rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Honai dari Papua, dan masih banyak rumah adat yang lain di Indonesia ini. Anak-anak, tentu saja keragaman sosial budaya memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Teknik. Yang kedua, menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, memberikan wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Yang kelima, menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata negara-negara lain. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa yang membuat bagan itu. Nah, dalam membuat naskah iklan elektronik, kita juga dapat membuatnya menjadi storyboard. Storyboard merupakan sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita kepada orang lain dengan mudah. Hal ini sangat penting supaya setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan paham dengan apa yang kita hendaki. Berikut ini contoh storyboard. Nah, seperti ini ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran keempat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.